Kalau sampai detik ini, itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia. Orang-orang yang buat fitnah, orang-orang yang tidak paham. Orang-orang Indonesia yang mau kerja di Malaysia, kamu buang-buang waktu, buang-buang duit, sampai sana gajinya nggak seberapa, nggak ada tabungan, pulang Indonesia pun dompetmu kosong, kantongmu kosong, buat apa kerja di Malaysia? Tengok video saya itu yang lama itu, geng. Macam ini, itu rumah ini yang saya tempatin ini. Ini pun semuanya juga saya dapat karena bekerja di Malaysia. Cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Bahkan ada satu kota di Indonesia yang PHK-nya mencapai 1000%. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya menemukan salah satu video orang Indonesia yang bekerja office di Malaysia. Dia orang itu menceritakan mentaliti orang Indonesia yang berada di Indonesia dan mentaliti orang Indonesia yang berada di Malaysia. Itu sangat jauh berbeda, geng. Nah, apa yang dimaksud mentality tersebut? Apakah pekerjaannya, tanggung jawabnya, ataupun sebagai orang macam orang-orang di Indonesia yang menengah ke bawah, susahan mencari pekerjaan lalu meminta-minta macam di India? Nah, tentunya kurang penasaran, kita tengok dulu videonya. Indonesia, Malaysia, Bangladesh. Coba you tengok VT abang tuh sampai habis. Basically he's saying that memang ramai orang Indonesia, orang Bangladesh kerja kat Malaysia ni, tapi tak ada satupun yang minta-minta uang. Oh, I gotta agree with that. 2 tahun saya tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, saya belum pernah ketemu sama orang Indonesia yang kerja di sini, tinggal di sini dan minta-minta uang atau menjadi pengemis. Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia terus mereka masih sehat tapi milih untuk mengemis jadi minta-minta, well, kita nggak mau bahas itu di sini sekarang. Memang ada, memang banyak juga, tapi kita nggak mau bahas itu di VT ini sekarang. Yang mau kita bahas adalah orang Indonesia yang kerja di Malaysia, tinggal di Malaysia, itu mentalnya baja, termasuk saya juga. Well, in all seriousness, minta kerjaan banyak, tapi minta uang never. I never seen any Indonesians who beg for money. So, mau cerita, saya ini kerja di KLCC. Jadi pulang kerja lewat KLCC Park, terus ketemulah ada orang yang nyapa gitu. Excuse me miss, do you speak English? Dalam keadaan seperti ini biasanya saya sudah terlatih untuk menjawab, oh, just a little bit only, biar cepet gitu maksudnya. Oke, terus dia ceritalah dia habis pulang dari rumah sakit, habis ketemu dokter, terus dia tunjukin perban gitu kan, tangannya diperban. Dan dia bilang dia lapar, dia mau minta uang buat makan. So, pada saat itu saya punya uang 10 ringgit dan 50 ringgit. Saya kasihlah yang 10 ringgit. Terus muka dia langsung berubah dan dia nanya, do you have 20 ringgit? Terus saya jawab, no, I'm sorry I don't have. I'm sorry I don't have. That's the only cash that I have. Terus dia langsung putar balik dan melengos aja pergi. Gak bilang makasih, gak bilang apa. So I'm thinking like, is 10 ringgit too small in KL? Cause I was thinking dia bisa ke 7-Eleven atau dia bisa ke My News, Nice to See You, terus beli roti 1 biji gitu kan, terus beli minum, selesai kan. Atau kalau emang dia mau makanan yang proper di restoran, ya udah lo dikasih 10 ringgit, ya udah makasih dulu aja, terus nanti kayak minta lagi sama orang lain gitu. Karena biasanya kan kalau di Indo gitu ya, kita ngasih ke orang, ya dia akan terima-terima aja, dia bilang makasih, terus dia akan minta lagi ke orang berikutnya sampai dia dapetin jumlah yang dia mau gitu. That's just one example. There's another example. I was with my friends, kita bertiga waktu itu. Ini teman saya juga foreigner dua-duanya, dan tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin bawa anak dan dia minta uang ke teman saya. Terus dikasih lah 20 ringgit karena ya kita kasihan lah ya, ibu-ibu bawa anak gitu kan, bawa bayi gitu.
kasih 20 ringgit. Terus tahu nggak ibunya bilang apa? This is not enough, I need 50. Oke. Dan saya lupa sih, kayaknya waktu itu teman saya sih kasih 50 ringgit. But the point is, lo sehat, lo bisa kerja sebenarnya. Lo bisa kerja apa, kayak bersih-bersih rumah atau nyuci, nyetrika baju orang gitu kan. Tapi instead of doing that, you prefer to beg for money. Dan ketika lo dikasih uangnya sama orang yang lo datengin, lo tuh being ungrateful. So, yeah, I just don't understand. Do you guys have the same experience? Share dong. Saya sendiri pun orang Indonesia, 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia. Kalau cakap soal mentality orang Indonesia yang berada di Indonesia dan orang Indonesia yang ada di Malaysia itu memang sangat-sangatlah berbeda, geng. Saya pun juga merasakan sendiri. Menurut saya, pendapat saya, geng, yang paling pengaruh terbesar yaitu lingkungan. Karena lingkungan di sana, di Indonesia, dan lingkungannya di Malaysia itu sangatlah jauh berbeda, geng. Kalau lingkungan di Malaysia, kalau kita ngopi itu kan cakap-cakap dengan warga tempatan Malaysia ataupun cakap-cakap dengan orang Indonesia yang bekerja di sana, yang kita bicarakan itu tentang pekerjaan. Kalau nggak pekerjaan, macam mana nanti masa depan kita agar kita ini tak bekerja di negara orang, kalau boleh mengembangkan usaha di Indonesia atau bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Nah, mindset itu yang membuat mentality orang Indonesia itu berbeda dengan orang Indonesia yang ada di Indonesia. Dan berkah saya bekerja di Malaysia, saya pun bukan saya merasa sok ya, tapi yang saya rasa boleh lebih beradab, boleh lebih sopan. Karena apa? Kembali lagi, karena lingkungan di sana yang saya tempati ini bukan di bandar besar, geng. Saya itu di perkampungan, tapi ada bandar-bandar kecil, dan di sana pun macam tak ada orang yang mengemis atau yang meminta-minta dari rumah ke rumah atau door to door. Kalau di Indonesia ini kan sudah hal biasa ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau di Indonesia macam ini terus, macam tak ada bedanya dengan India. Mohon maaf, bukan begitu maksudnya, bukan saya menghina, bukan, tapi kita mencoba untuk membangun pemikiran kita, SDM kita itu agar lebih tinggi, bukan hanya mengandalkan orang lain ataupun bukan hanya mentalitinya meminta ataupun berhutang gitu ya. Nah, ini yang membuat saya itu pelik lagi, geng. Ini ada salah satu orang Indonesia, nampaknya dia orang ini tak pernah pergi ke Malaysia, tapi mengata-ngatakan, menghina orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang konon katanya gaji di Indonesia ini sama dengan di Malaysia. Betulkah hal tersebut? Kita langsung meminta pendapat orang Indonesia yang sampai saat ini itu bekerja di Malaysia. Macam mana tanggapan dia orang? Langsung kita simak saja videonya. Kemarin ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya, jadi gini, kalau sampai detik ini itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia. Betul. Kerja kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan, itu suruh bekerja yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia saja, nggak usah manggil-manggil TKI suruh pulang. Di Indonesia banyak orang pengangguran, 5%. Artinya Indonesia ini sebenarnya dibanggakan oleh orang Malaysia karena mereka rajin-rajin. Orangnya tuh cepat kerjanya, bagus kerjanya. Artinya 5% pengangguran bukan mereka malas bekerja, tetapi mereka memang susah untuk mencari peluang pekerjaan. Banyak orang melamar pekerjaan, ya susah, itulah, inilah, tipulah, oke? Jadi kalau mau minta TKI pulang, ngapain? Mundur lah. So, ajak orang-orang yang pengamen, susah cari pekerjaan, yang kekurangan ekonomi,
ajak mereka bekerja. Ngapain suruh TKI pulang? Itu kan cuma buat apa? Buat rame aja kan? Iya betul nggak? Buat rame aja, ya. Jadi ajak mereka yang di Indonesia tuh, banyak lagi pengangguran di Indonesia nih, ya. Ajak mereka. Jadi nggak usah ngajak TKI untuk pulang. Kita sudah senang di sini. Saya katakan Malaysia itu the best. So Malaysia, terima kasih. Lebih baik buka lapangan pekerjaan, kasih pekerjaan di Indonesia sini. Karena kami orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia tanpa korang sadari itu membantu Indonesia mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia, dan yang sepatutnya orang itu juga bangga karena kebanyakan, ya tak semua tapi kebanyakan orang Indonesia yang bekerja ke luar negara macam di Malaysia kan, di orang mindsetnya pastinya mencari modal kan. Nah, lepas itu pulang ke Indonesia setidaknya dia orang itu mempunyai pekerjaan sendiri. Ada syukur-syukur kalau dia orang itu boleh membuka lapangan pekerjaan, itu kan juga sebuah kebanggaan. Ngapain kamu suruh pulang? Dan kita ini melakukan kesalahan apa? Tak ada kesalahan apapun. Nah, buat korang yang orang Indonesia ya yang teringin bekerja di Malaysia, boleh-boleh saja asalkan memakai dokumen-dokumen yang resmi, yang lengkap demi keselamatan korang sendiri. Dan video ini juga dibahas seolah orang TKW yang berada di Malaysia. Kita tengok dulu pembahasannya dari dia orang. Ya betul itu. Datang secara sah akan dilindungi dengan undang-undang dua negara. Karena Indonesia dengan Malaysia ada persetujuan yang ditandatangani masalah pekerja. Ya, orang-orang yang buat fitnah, orang-orang yang tidak paham ya tempatnya di mana. Ya. Saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya kerajaan Malaysia yang difitnah, ya, tetapi pemerintah Indonesia pun ikut dipermalukan. Karena apa? Karena mereka tidak ikut peraturan pemerintah bekerja ke negara orang, ya. Nah, itu poinnya yang harus tahu. Kita untuk menghadapi konten-konten toksik ini, kita tidak perlu menjadi toksik, betul tak? Untuk menghadapi negatif konten, kita tidak perlu menjadi orang yang negatif, kita harus positif. Indonesia dengan Malaysia itu seperti siang dan malam. Kata-kata ini saya dengar baru je lalu dari FYP. Seperti siang dan malam. Malam mencemburui siang, siang mencemburui malam, seperti itulah, ya. Dan case ini memang bukan baru. Dari tahun 80-an pun sudah terjadi. Ya, seperti itulah ungkapan siang dan malam itu, ya. Tetapi kita sebagai orang yang ada knowledge, sepatutnya kita memperbaiki dan memperbetulkan. Bukan malah kita ikut-ikutan masuk menjadi toksik sekali. Itu yang saya tidak suka. Karena orang-orang yang seperti ini datang ke negara orang, bekerja tanpa izin, menjadi pendatang haram. Ini juga melanggar peraturan pemerintah. Ya, yang keluar tanpa dokumen masuk ke negara orang tanpa dokumen itu melanggar peraturan pemerintah. Keluar dari negara tanpa identitas itu bukan cara yang betul, ya. Kemudian yang datang menggunakan paspor Indonesia secara resmi, ya, namun lari daripada majikan, itu sudah melanggar peraturan juga, ya. Jadi bukan cuma Malaysia yang rasanya dirugikan, ya. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga dirugikan dengan orang-orang yang seperti ini yang mencoreng image negara Indonesia itu sendiri, ya. Banyak ya konten-konten berseliweran dengan tidak ada rasa malunya, ya, dengan tidak ada rasa hormat dengan orang, ya. Senang saja poinnya, jika kita mau dihormati orang, kita harus menghormati orang dulu. Betul. Nah, kalau kamu mau dihormati orang tapi kamu tidak hormat dengan orang, jangan pernah bermimpi orang akan hormat kepada kamu. Betul tidak? Dan ada juga yang datang bertujuan melancong, ya, menggunakan visa turis, yang sepatutnya sebelum habis visa itu sudah harus pulang ke kampung, tapi mereka tidak pulang. Jadi mereka sudah melanggar peraturan dua negara, ya. Jadi orang-orang seperti ini bukan suatu kebanggaan, ya. Jangan pernah bangga dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau masih ada yang main backup ini, seperti inilah jadinya. Akan makin banyak lagi toksik bermunculannya
di mana-mana merata-rata, tidak tahu, tidak paham peraturan negara orang atau negara sendiri. Yang nonton ini mohon tidak koyak, tidak marah-marah. Ini dari Pak Salam Erwin membagikan sebuah VT karangan fiksi. Jadi seolah-olah saya berdialog dengan seorang TKI di Malaysia. Terima kasih Pak, ini Anda sudah membuka fakta bahwa kerja di Malaysia itu, ya saya lingkari dengan lingkaran biru itu, kerja di Malaysia itu nggak ada hasilnya, hanya buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Pulang Indonesia pun nggak ada duit, nggak ada tabungan, poket kosong, itu kata Anda kan. Nah itu dialognya Anda membuka sendiri sebuah fakta. Teman-teman semua ditengok ya, orang-orang Indonesia yang mau kerja di Malaysia. Kamu buang-buang waktu, buang-buang duit, sampai sana gajinya nggak seberapa, nggak ada tabungan, pulang Indonesia pun dompetmu kosong, kantongmu kosong. Buat apa kerja di Malaysia? Ya terima kasih Pak Salam Erwin, Anda sudah membuka sebuah fakta untuk dilihat oleh semua orang. Jadi teman-teman semua jangan lagi ada pikiran untuk kerja di Malaysia, nggak ada duitnya. Ya ini dikatain sendiri nih, di lingkari biru ini, saya lingkari ini, dia bikin cerita fiksi ini, seolah-olah saya berdialog dengan TKI. Ya jangan kerja di Malaysia, nggak ada duitnya teman-teman ya, dihindari aja. Saya mau disclaimer dulu, ini kerja di Taiwan dan di Jepang ya, gajinya segini. Saya bukan agent, jangan tanya-tanya soal kerjaan di luar negeri. Silakan hubungi agen-agen resmi yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, bukan saya. Jangan tanya masalah lowongan pekerjaan. Terima kasih. Ini kerja di Taiwan, gajinya segini ya. Ini dari Kompas. Nah, ini kerja di Jepang, gajinya segini. Ini dari Kumparan ya, kumparan.com saya ambil. Gajinya segini teman-teman ya. Masih mau kerja di Malaysia? Mohon maaf ya, kalau Anda mau kerja di luar negeri harus ambil kalkulator dulu. Kalau gajinya sama seperti di negara sendiri, ngapain jauh-jauh ke sana? Ini salah satu Pak Polisi yang harus kita berikan apresiasi ya, dan harus jadi inspirasi kita. Dia ternak burung puyuh petelur ya, sukses. Di waktu luangnya di luar jam dinas dia berbisnis sendiri, ternak halal ya, melakukan bisnis halal ternak burung puyuh ya, dan bisa sukses. Jadi nggak perlu harus keluar negeri. Kalau kita ada waktu, ada modal sedikit, kita mau usaha, bisa mau ternak apa atau tanam apa ya. Jadi petani peternak kita bisa dapat duit ya, hasilnya lumayan. Nggak perlu harus kerja di Malaysia teman-teman, buang-buang waktu. Ini diambil dari berita1.com ya. Nah ini diambil dari Kompas TV. Anggota TNI Angkatan Darat di Madiun sukses ternak bebek petelur ya. Ini adalah inspirasi buat kita semua, bahwa di negara sendiri pun kita bisa cari uang ya, dan hasilnya mungkin jauh lebih banyak daripada kerja di Malaysia. Oke. Jadi teman-teman semua jangan putus asa, banyak cara untuk mencari rezeki dan tidak harus di Malaysia. Hindari negara Malaysia kalau mau kerja di luar negeri ya. Mereka gajinya sedikit, kerjanya banyak, rugi. Pulang Indonesia nggak bisa nabung. Saya amat tersinggung dengan perkataan Mr. RI. Oke, kalau edukasinya kita terima dengan TNI dan juga Polres yang mempunyai pekerja sampingan, itu sebuah edukasi kita terima. Tapi yang saya tak terima itu yang dikatakan orang Indonesia tak ada penghasilan, tak bawa uang selama bekerja di Malaysia. Nah ini video saya ini mohon maaf bukan sombong ya, ini bukti hasil kerja saya di Malaysia nih geng. Tengok video saya itu yang lama itu geng. Macam ini, itu rumah ini yang saya tempatin ini pun semuanya juga saya dapat karena bekerja di Malaysia. Saya boleh beli kambing ya, siki-siki boleh memperkerjakan orang lah ya, tapi bukannya besar, tapi ya 1-2 itu benar setiap hari ada. Dan boleh beli tanah sawah, itu pun juga karena saya bekerja di Malaysia. Dan yang paling penting lagi, membahagiakan dan memberikan biaya pendidikan kepada keluarga saya, termasuk bini saya sendiri itu sampai sekolah university. Karena apa? Hasil kerja di Malaysia. Ini buktinya, saya sendiri, saya tak payah cakap dengan orang lain, saya sendiri, ini buktinya, fakta ini. Kalau kurang tak percaya silakan datang sendiri ke rumah saya akan tunjukkan. Bukannya ini sombong, tapi ini sebuah pembetulan, pembuktian. Mr. RI, silahkan datang sendiri ke rumah saya.
Kita sama-sama orang Jawa, tak jauh pun dari Surabaya ke Blitar sini, tak seberapa jauh. Silahkan datang sendiri, akan saya buktikan kepada orang macam mana hasil-hasil dari Malaysia. Semua itu tergantung orangnya, macam mana di sana itu bekerjanya. Yang kedua, tak payah kerja di Malaysia, kerja saja di luar negara lain, macam di Jepun, Korea, Taiwan, dan lain-lainnya. Ini yang membuat pertanyaan besar, misteri. Orang Indonesia kenapa memilih bekerja di Malaysia? Itu karena kita nggak punya uang, nggak punya modal. Di Malaysia itu uangnya sangatlah, modalnya itu sikit sangat kecil. Kita mempunyai kambing 2 aja kita jual, boleh untuk modal pergi ke Malaysia. Modalnya baru berapa? Sudah saya cakap berkali-kali, Malaysia itu negara yang termurah dan termudah bagi para PMI. Karena di sana itu dari segi biaya paling murah, dari segi bahasa kita tak payah belajar karena bahasanya itu hampir sama. Dari segi agama itu pun juga sama. Jadi kita bekerja di Malaysia itu tak takut dengan kegoyangan agama kita karena kita sama-sama Islam. Nah, kalau bekerja ke luar negara lain macam di Taiwan, Jepun, Korea, kita mengeluarkan uang berapa? Adik keponakan saya yang itu hari itu bekerja di Malaysia sama saya, sekarang itu berada di Taiwan. Dia orang itu bekerja di Malaysia, mencari modal mau pergi ke Taiwan. Itu mengeluarkan modal 65 juta rupiah. Misteri. Itu di sana bukan menjadi bos, pekerja juga. Hanya masuk ke negara itu Taiwan. Bukan lagi Korea, Australia. Itu lebih besar lagi. Otak misteri ini di mana sih? Daripada orang itu menyibukkan mengurusi orang-orang yang tengah berjuang, yang tengah bekerja, alangkah baiknya kau urusi di negara kamu sendiri, di Indonesia. Karena di Indonesia itu masih banyak pengangguran, masih banyak orang yang kesusahan mencari pekerjaan. Bukan berarti kita orang Indonesia itu tak mau bekerja. Memang nak mencari pekerjaan itu susah. Nak mencari fakta, nih saya ada videonya. Cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Bahkan ada satu kota di Indonesia yang PHK-nya mencapai 1000%. Bahkan ada yang 4000% loh. Yuk kita lihat. Ya, dikutip dari cnbcindonesia.com disebutkan kalau PHK di Jakarta itu melonjak 1000% loh. Bangka Belitung naik 4000%. Kebayang nggak 4000%? Kita lihat yuk presentasinya. Nah, ini dia perbandingan jumlah orang ter-PHK per Juni 2023 versus Juni 2024. Jadi perbandingannya antara tahun ini dengan tahun lalu. DKI Jakarta di 2023 itu 683 orang. Dan di 2024 naik jadi 7.469 orang. Sementara untuk di Bangka Belitung itu tadinya 38 orang doang, tapi untuk di 2024 ataupun tahun ini mencapai 1.527 orang. Nah, sementara untuk di 2023 secara keseluruhan versus 2024 tadinya ada 26.400 orang di 2023 dan 2024 ini udah naik jadi 32.064 orang. Nah, sementara menurut dari data BPS Badan Pusat Statistik yang bilang kalau proporsi pekerja informal Indonesia saat ini tercatat 59,17%. Kalau di Agustus 2019 ini 55,88%. Gak bisa dipungkiri emang sekarang cari kerja makin susah karena emang kondisinya semua lagi nggak begitu baik sih. Dari daya beli, kemudian juga kemampuan industri dan berbagai faktor memang sedang susah guys. Jadi tetap semangat yang mencari uang, tetap semangat yang mencari cuan, yang menghidupi keluarga, tetap semangat. Terus kita upayakan yang terbaik. Nih misteri, kau tengok ya berapa persen orang Indonesia itu yang kena PHK. Kenapa orang tak bantu orang-orang yang macam ini? Tak payah munafik lah misteri. Di Surabaya saja itu pun yang pengangguran itu banyak. Dan kenapa bukannya kita ini tak suka dengan orang Indonesia, kita suka, kita cinta juga dengan konten-konten macam ini agar orang-orang itu tahu
kenapa orang Indonesia itu bekerja ke luar negeri, yaitu karena pekerjaan di Indonesia itu kurang memadai. Jadi agar ini dipandang dan para pembisnis itu biar dikembangkan lagi bisnisnya, kita doakan bersama-sama agar boleh membuka lapangan pekerjaan. Jangan berpikir kita ini bekerja untuk buat orang kaya lagi, tak payah. Kita ini sebagai partner aja, saling membantu. Jangan karena pangkat kita ini rendah, lepas itu kita gengsi, tak maulah kerja di tempat sana, itu membuat dia orang makin kaya lagi. Tak payah pikiran macam itu. Yakin saja kalau kita ini bekerja tulus, tanggung jawab, ikhlas, kalau tak dikasih rezeki dari majikan kita, Allah pasti akan memberikan jalan yang lebih terbaik lagi. Mungkin kita mendapatkan jalan mempunyai bisnis sendiri, atau kita boleh mendapatkan majikan yang lebih baik lagi, macam itu. Jadi semua itu kita syukuri aja. Allah memberikan kita kehidupan yang menurut kita itu sebuah cobaan. Sebetulnya itu bukan cobaan, tapi ujian. Kamu itu sedang diuji. Macam mana dengan ujian ini? Kalau mampu, esok mungkin juga pasti akan diberikan yang terbaik. Macam kita menanam saja, gitu. Kita menanam itu pasti menanam padi ya, pasti kena panas, koto dan lain-lainnya. Tapi setelah panen kita boleh menikmati sesuap nasi. Itu sebagai contoh yang simple saja. Kembali lagi ke Mr. RI. Jadi tak payah orang itu mengurusi negara orang. Kalau mengkritik boleh, memberikan contoh ke negara orang seakan-akan itu membandingkan, tapi itu memberikan contoh boleh. Bapak Presiden kita saja itu pernah membandingkan Indonesia dengan negara maju lain. Malaysia itu juga pernah membandingkan Malaysia dengan negara yang lebih maju lain. Itu karena apa? Demi membangun kemajuan negaranya masing-masing. Gitu. Jadi bukan karena menjilat negara sendiri, bukan karena menghina negara sendiri, bukan. Itu demi membangun kemajuan negara kita. Kalau orang tak terima dengan perbandingan-perbandingan tersebut, berarti saya yakin orang itu SDM-nya masih rendah. Bagaimana dengan semua video yang saya tayangkan ini? Semoga ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.